Sebelum Ibu mulai menunjukkan sesuatu yang keren gitu ya. Atau coba tebak dulu. Kira-kira integral itu gunanya untuk apa sih? Tunggu Ibu cari dulu whiteboard. Ada yang tahu nggak? Belum salam ya tadi. Kita belum mulai dengan doa dulu. Oke, kita mulai dulu dengan doa awal majelis dan juga umul kitab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Tes kok nggak ada suara lagi? Apa suara Ibu hilang ya? Halo? Aman. Oke, sip. Mohon maaf. Itu soalnya takutnya jaringannya hilang. Nih, Ibu udah share belum? Belum ke-share ya? Belum. Oh, belum ya, tunggu. Ibu buatin yang baru dulu kalau gitu. Nah, coba sambil menunggu Ibu, ada yang tahu nggak kira-kira integral itu serunya di mana sih? Ya loh, ada yang tahu nggak? Kok nggak ada yang jawab sih? Wah, masa nggak ada yang tahu? Kita kirim dulu linknya, whiteboardnya ya. Oke. Oke, ada yang tahu? Nggak ada? Beneran nih, nggak ada yang tahu. Ayo, siapa nyoba? Siapa nyoba? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Ibu tuh mau menunjukkan keajaiban beberapa hal integral gitu ya. Tunggu, tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu. Loh, mana ya tadi ya? Kayaknya di sini deh. Ini whiteboardnya. Jadi kita mulai dengan sebuah, masih ingat apa itu fungsi? Masih ingat ya? Bisa, masih. Koordinat kayak fungsi yang ada di koordinat kartesius. Nah, masih ingat kan ya? Ingat nggak, Nak? Apa jangan-jangan libur panjang ini membuat kita melupakan banyak hal? Semoga tidak ya. Nah, ini ceritanya ada koordinat kartesius ya. Masih ingat ini adalah X, ini adalah Y, ini ngulang saja sedikit. Nah, ketika ada data nih kemarin ya, ini Ibu akan ajarkan filosofi yang selama ini Antum pelajari ya. Data di kehidupan Antum, data kan banyak ya, X, Y gitu ya. Nah, datanya sembarang gini nih. Nah, dari data-data titik-titik itu, ini kan titiknya misalkan orang, di sini biaya atau harga barang, di sini misalkan harga jual gitu ya. Wah, mulai habis nih ininya. Tunggu. Aduh, baterai habis. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita bisa membuat sebuah garis di situ. Kita bisa buat sebuah garis ya. Udah direkam, udah. Oke, kita bisa buat garis sembarang, garis dari titik-titik itu ditarik. Nah, seperti itulah. Nah, dari sini kita kan nggak tahu rumusnya nih. Dia fungsi apa ya, kita nggak tahu. Tapi kita bisa mencari nilainya limit. Masih ingat? Ini konsep dari Ibu ingetin dulu dari awal dulu. Karena ada hubungannya limit, turunan integral ada hubungannya. Nah, dideketin dengan limit, yaitu deketin dari kiri sama kanan. Nah, itulah gunanya limit ya. Ketika si fx belum tahu rumusnya, kita bisa mendekati dari grafiknya. Nah, kalau udah ketahuan rumusnya, maka lebih gampang lagi. Oke, nah filosofinya apa? Filosofinya adalah ketika sebuah fungsi ini atau garis ini tidak mempunyai limit, dia nggak ada, maka garisnya akan menjadi fluktuasi. Fluktuasi itu nggak jelas gitu ya, kacau, ini fluktuasi nih. Kadang juga lobang gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia tidak punya limit nih di titik tertentu gitu biasanya. Nah, apa efeknya? Efeknya dia tidak akan punya turunan. Filosofinya apa? Kalau manusia sedang galau, kan fluktuasi nih, kacau nih, naik turun. Jangan-jangan dia tidak mempunyai limit mendekati Tuhannya gitu kan. Tuhannya kan harusnya didekatin dari kiri dari kanan, semua kan mencapai ridhonya Allah gitu ya. Limitnya kan ke sana satu gitu ya. Tapi kalau enggak, maka dia akan terjadi fluktuasi kayak gini, kacau gitu grafiknya, hidupnya kacau gitu. Itu filosofinya ya. Kemudian dalam grafik ini nih, halo Ibu ngomong sendiri nggak sih nih? Kok kayak nggak ada orang? Bu. Ada Bu, ada. Oke. Ada Bu, ada Bu, ada Bu. Jadi habis itu apa yang terjadi? Habis itu kalau dia fluktuasi begini, maka dia tidak bisa diturunkan. Kalau nggak bisa diturunkan, maka fungsinya tidak akan optimal, nggak maksimum, nggak minimum, nggak tahu gradiennya juga nggak jelas gitu ya. Efeknya apa? Seperti manusia. Manusia kalau lagi fluktuasi, dia nggak punya Allah, ridhonya, mencari ridhonya Allah, satu titik itu ya.
maka dia nggak bisa optimal hidupnya gitu, nggak bisa maksimum gitu ya, karena turunan itu bisa menjadi maksimum kan ya. Nah, kalau minimum gimana, Bu? Nah, nanti kalau minimum itu kan bisa ya kita apa namanya jadikan dia itu berubah gitu. Karena kita tahu ya bahwa kita itu sedang minimum gitu. Itu filosofinya. Nah, integral ini apa? Integral ini adalah ketika sebuah fungsi ini sudah jelas nih, sudah jelas dia punya limit, dia juga sudah ada turunannya gitu ya. Tapi nggak harus sampai ke sana sih. Pokoknya ada sebuah garis ini. Garis ini kita bisa mencari fungsi dari garis ini. Fungsinya apa? Apa ya, kayak bahasanya tuh potensi gitu ya. Potensi garis ini tuh seperti apa? Kita bisa nyari luasannya, kita bisa nyari luasannya di bawahnya ini, di bawahnya. Kita juga bisa nyari volumenya kalau dia diputer-puter. Ibu ada sebuah gambar nih. GeoGebra ya. GeoGebra ini keren ini. Jadi dia menunjukkan bahwa membuat sesuatu apa namanya ini. Kayak misalkan antum pernah lihat ya, gimana sih orang bisa ngerancang itu loh, yang apa tuh yang air terjun terjun yang puter-puter tuh apa sih? Ibu lupa. Tornado. Yang di taman air, di taman hiburan biasanya ada air terjun kayak gitu loh. Apa sih namanya? Air mancur. Entahlah, iya mungkin ya. Nah, itu ternyata di desainnya nih, desainnya dari sebuah grafik yang XY. Nanti dibuat nih mana sih? Ini nih. Situsnya mana ya, kemarin ketemu nih situsnya. Nih. Bu tarik dulu ya gambarnya. Jadi di situ ternyata diganti-ganti aja. Nah, rancangannya tuh keren tuh. Kemarin Ibu nemu rancangan kayak mirip seperti ini. Itu loh, ya Allah, apa namanya sih? Yang kayak main air yang perosotan itu loh. Tapi bawahnya itu nanti akan ada kalau dia itu misalkan mana ya? Nanti aja deh ini ya. Kalau ketemu ya. Ibu lupa situsnya sih, harus nyari-nyari. Ibu tunjukin. Keren banget tuh nanti diganti-ganti sebagainya. Ini mah ini cara buatnya ya. Jadi cara buatnya lewat GeoGebra ini kita bisa buat 3 dimensinya dari sebuah fungsi apapun. Itu nanti Bu akan gambarkan di sini kalau nanti sudah lanjut gitu ya. Ini masih awal-awal. Nah, kemudian kita tahu lagi ya bahwa ini integral itu kan untuk nyari luasan, potensi lah. Kalau manusia itu integral itu adalah mencari potensi gitu. Nah, maka dari itu Ibu kemarin udah nyoba buat dalam kehidupan sehari-harinya kayak gini nih. Mas, kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak alatnya ini? Ibu contohin ya. Ini Ibu coba buat kemarin. Ini anggap aja ini garis ini adalah sumbu apa nih? Ibu stop dulu kali ya biar kelihatan jelas. Nah, Ibu pin dulu. Bisa nggak dipin ini? Nggak bisa. Nah, ini nih. Kelihatan jelas nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan jelas Agak nggak? jauhin, Bu. Gimana ya? Coba, Bu. Oh, ini nih. Ya, Kelihatan jelas kan, Bu. nggak? Nah, Kelihatan jelas, Bu. tangannya di mana nih? Yang ini kan sumbu X nih, anggap aja sumbu X. Bulat-bulat ini kita anggap titik-titik ya, titik-titik. Yang ini ada sumbu Y. Nah, gitu. Ketika misalkan ada dua buah titik nih, titiknya yang pertama di sini sama di sini anggap aja ya. Dari titik ini kan bisa kita buat sebuah garis ya nggak? Ya. Garis ya. Aduh. Kita buat anggap aja ini sebuah garis. Garisnya kebetulan lurus nih karena titiknya adalah lurus nih. Kita buat sebuah garis. Oke. Nah, dari garis ini kok nggak lurus ya? Tunggu. Oke. Nah, dari dua garis inilah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi, jauhin lagi. Yang terjadi akan menunjukkan apa? Garis ini ternyata bisa dicari luasannya. Luasannya dengan cara apa? Dideketin dengan misalkan ini nih, dibatasin. Dia nyari 0, dari 0 sampai dari titik ini. Maka kita bisa buat luasan di situ. Nah, dengan potongan kecil. Inilah namanya sigma dan inilah nanti akan jadi integral. Integral itu nanti ada rumusnya. Nggak kelihatan ya? Gimana? Nah, di sini. Gitu ya, bisa dipahami dari sini? Ini konsep awal aja, nanti jelasin rumusnya seperti apa. Gimana ceritanya. Nah, ini prinsip ini mirip seperti ketika digunakan di LKMA. LKMM antum kemarin. Kemarin ada 4 kuadran kan ya? Bener nggak?
Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. Ibu udah nyoba tuh kemarin ya. Ini mungkin nggak tahu ya sudah pernah ada apa belum, tapi Ibu belum pernah tahu ini pernah ada. Jadi menurut Ibu, setahu Ibu ini masih pertama di dunia mungkin ya. Jadi ini ceritanya kalau diterapkan di LKMM kemarin, garisnya Ibu letakkan di atas dulu. Misalkan nih sebuah desa, desanya itu titiknya di sini kan X positif, X-nya negatif, Y-nya positif, Y-nya negatif. Kemarin apa nama titik-titiknya aja? SWOT. Iya, betul. Ini adalah S, W-nya di mana? SWOT ya kan kemarin ya. Nah, kan ada kondisi dia itu ini internal, ini eksternal. Kebayang ya? Ini kelihatan nggak ya? Nggak sih? Enaknya gimana sih ini? Nggak pas. Nah, nih. Kayaknya agak ke sini deh, Ibu. Biar nggak pas juga. Udah pas, Bu. Udah ya. Nah, Ya. ini kan internal, kondisi kita sendiri. Nah, ini eksternal. Nah, di internal tuh yang positif itu kan kemarin adalah apa yang internal, yang positif? S, strength ya? Iya. Nah, strength. Iya, Bu. Berarti strength-nya misalkan strength-nya 3. Berarti kan 3, 1, 2, 3, 3. Kemudian satunya lagi SW. Oh, SWOT. S apa deh? opportunity. SO apa SWOT ya? SO bener O. O-nya misalkan -1. Nah, berarti ketemunya berapa? Ketemunya 3,-1. Gitu. Nanti ke bawah sini misalkan titiknya di sini. Set. Ini juga sama, misalkan ketemunya adalah ininya X-nya ternyata -2 sama 3, ketemu di sini. Kan ada di kertas ya, tapi ini aja. -1,3 gitu ya. Kemudian satunya lagi pasti di sini. Sebelahan kan kemarin. Satunya lagi di sini. Nah, dari 4 ini ternyata bisa didekati dengan integral dengan cara apa? Pertama dibuat garis sebelah sini. Nih, kemudian garis yang kedua di bawahnya ini, karena 2 titik kan bisa dibuat garis ya. Nah, habis itu setelah ketahuan 2 titik, berarti ini sama dengan mencari integral dari 2 daerah yang dibatasi oleh 2 garis. Nah, caranya gimana? Cari luasnya aja. Luasnya kotak ini kok miring ya di gambar situ? Di sini kayak nggak miring. Miring nih. Wah, ininya keturun kali ya. Nah, jadi pertama cari luasan yang di sini. Ini 1, 2, kecil di sini 2, 3. Artinya cuma cari luas persegi aja gitu. Nah, dari situ kemarin Ibu nyoba buat ke ininya, ke programnya, dan ternyata muncul persis nih. Jadi antum nggak usah bingung-bingung nyari. Ini jatuhnya apa ya, solusinya sebagainya itu ada. Nanti Bu tunjukin ya. Tapi ini adalah hanya prolog saja. Prolog ternyata tuh bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Integral itu. Kebayang maksudnya? Halo? Insya Allah. Nah, Baru. ini hanya prolog Tapi aja kurang. Nak ya. Ya, ntar biar jelas nih. Nah, ini bisa dideketin kayak gini. Ini pun grafik ini, alat peraga ini bisa digunakan untuk kayak grafik-grafik lengkung-lengkung dan sebagainya. Nggak bagus gitu kalau kok miring ya kalau ditunjukkan di situ. Oh ya benar miring sih. Coba gini nih. Ya, gitu aja ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan teorinya. Nah, itu hanya sekedar pendahuluan. Teorinya seperti apa? Teorinya Ibu akan jelaskan di sini. Kegambar insya Allah ya, ini sangat efektif. Nah, antum bisa kembangkan, bahkan bisa jadi usaha yang luar biasa ya kalau antum memahami ini, karena nanti akan bisa jadi proyek pembangunan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Apa sih sebenarnya integral? Jadi dari konsep yang kita peroleh tadi, kita dapatkan konsep integral adalah dia kebalikan dari apa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini deh Ibu tulis. Dia kebalikan dari turunan ya. Jadi, kalau kita kemarin kenal turunan, sekarang integral itu memiliki rumus yang kalau kita punya fx, ini ceritanya sebenarnya panjang ya ceritanya kenapa mendapatkan rumus ini.
sepertinya nggak usah Ibu jelaskan di sini. Nanti kalau antum butuh tahu, boleh deh hubungi Ibu deh, Ibu jelasin. Jadi dia itu kalau kita punya fx misalkan x pangkat n, nah ini, maka integral itu disimbolkan dengan integral, gini kan, integral dari fx terhadap apa yang kita integralkan? Terhadap dx. Rumusnya apa? Rumusnya adalah, nih perhatikan baik-baik ya, pangkatnya ini dijadikan dulu 1 per pangkatnya kan n ya, n plus 1, ini pangkat diletakkan di bawah, kemudian x diapakan n plus 1, begitu ceritanya, gampang ya? Halo? Bentar. Contoh dulu. Rumusnya hanya begini, contohnya nih kita contohkan. Contohnya misalkan ada sebuah fungsi. Ini apakah ini nanti akan membentuk luas, membentuk ini ya, nanti di konsep ini akan bisa membentuk luas. Jadi integral itu ada 2 jenis ya. Pertama adalah integral, Ibu jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama adalah integral tentu. Kenapa? Tak tentu dulu dia. Tak tentu. Disebut integral tak tentu karena apa? Karena dia ada batasnya nih. Jadi dia berlaku untuk semua grafik itu. Disebut tak tentu karena tidak ada batas. Dia berlaku untuk semua. Gitu ya. Oke. Jadi contohnya kita contohkan misalkan fx-nya adalah ini fx-nya. Antum mau x pangkat berapa? Ayo, 2 aja, Bu. Oke, 2 ya. Klasiknya. Oke. Pertanyaannya, berapakah integral dari x pangkat 2 dx? Ada yang bisa bantu, Ibu? Ayo, bagaimana jawabannya? Jawabannya berarti apa tadi? 1 per 2 Per 3 iya. 1 per 3 iya, 1 per 3, betul. 1 per 3 kali X 2 X pangkat 3. 3 Betul. Ini tambah C ya, lupa Max tambah. aja. Karena ada banyak nanti jenis garisnya ya, maka di sana ditambah C. Kenapa ditambah C? Karena sebenarnya dia grafiknya ada banyak gitu. Karena kan tak tentu tadi ya. Nah, jadi betul tadi jawabannya adalah 1 per 3 X 3 plus C. Gampang kan ya? Oh, itu doang, Bu. Nggak perlu Iya. sampai hasil. Nggak usah, karena kan tadi integralnya tak tentu. Dia nggak ada batasnya di sini. Jadi yang diukur tadi kalau ini, kalau tak tentu itu apa? Tak tentu tuh yang berarti semuanya, semua satu gini semua dicari luasnya dia sampai sana. Gitu, dicari semua gitu. Itu integral ya. Tapi kalau tentu berarti dibatasi nih titik ini sampai sini gitu. Nanti kita terapkan contohnya di SWOT kemarin ya, nanti tapi contoh yang aplikasi nanti aja. Sekarang yang penting konsepnya dulu. Gampang ya, bisa difahami sampai sini? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah integral yang tentu. Ada lagi, oh ya Ibu belum share ini ya PDF ya, nanti Bu kirim di PDF-nya. Kemudian ada juga integral itu ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah disebut integral tak tentu. Oke. Integral tak tentu ini, tadi udah ya tak tentu ya. Tentu maksudnya Ibu. Tentu. Nah, integral tentu ini dia ciri-cirinya punya batas. Punya batas. Nah, contohnya misalkan kita contohkan ada sebuah integral. Oke, integralnya adalah batasnya ini langsung dikasih 3 sampai 5. Nah, ternyata fx-nya masih sama ya. X pangkat 2 dx. Gimana solusinya Ibu? Contohin dulu, ini contoh. Contohnya berarti caranya adalah 1. Kerjakan dulu integralnya biasa dulu. Jadi diapakan? 1 per 2 tambah 1 kan tadi ya. X 2 tambah
1. Nah, betul. Nah, ini batasnya sampai mana? Batasnya itu kita tulis yaitu 3 sampai 5. Gitu. Kemudian sudah ketemu kan? Jadinya kan tadi 1/3 X pangkat 3 dimulai dari 3 sampai 5. Nah, siapa yang dimasukkan dulu? Yang dimasukkan dulu yang atas, yang paling gede ininya, nilainya. X, Bu. Ah? X atau kemana? Ya, betul, ke X. Jadi X-nya itu berubah jadi 5. Jadi 5. Begitu sih ya, Bu. Betul, 5 pangkat 3 dikurangin, sekarang ini juga dimasukin, tapi menjadi pengurangan, yaitu apa? 1/3 3 pangkat 3. Nah, kita sama dengankan ya. Sama dengan, ini kan 1/3 kali berapa 25. tuh? 25, 125. 125, betul, 125. Ini berarti 27 dibagi 3 gitu ya. Berapa ini ya jawabannya? 125. 9. Ini 15 kurangi ini 8 ya. Ini 8, benar nggak sih? Kemudian di sini 10, 8. Salah ya? Salah. Coba kita hitung lagi ya. 125 dikurangi 7, 15 dikurangi 7 adalah 8. Oke. Kemudian 15 diambil sini berarti tinggal 11. 11 kurangi 2. 11 kurangi 2 adalah 9. 98. Dibagi 3. Nah, ini jawabannya. Jadi, luasan tadi, misalkan ini grafiknya ya. Ini Ibu, kan itu X kuadrat tuh. Berarti mau melengkung gini kan X kuadrat itu. Ya, melengkung. Mana tuh? Melengkung. Gini lah. Anggap aja gini ya. Gini. Mana tadi? Titiknya ada di sini nih. Anggap aja di sini. Waduh, harus pelan-pelan nih makanya. Gini ya berarti ya. Ini kan X kuadrat. Berarti itu luasannya kan dibatasi dari 3. 3 itu di sini nih. 1, 2, 3. 3 sampai 5. 3, 4, 5. Ini nih luasan segini nih. Segini luasannya semua itu ternyata sebesar apa? Sebesar itu 98/3 gitu. Kebayang ya? Seperti apa integral itu? Paham? Jadi ini sering digunakan makanya orang-orang teknik itu, itu kalau antum belajar kuliah di teknik bangunan ya, itu banyak integral 3, integral berapa. Itu nyari luasan, misalkan dia gambar tuh. Dia bebas mau buat grafik seperti apa, misalkan dia mau buat bangunannya atasnya begini, sebuah desain gitu ya. Ini mau desainnya itu pasti desainnya dia buat di koordinat X sama Y kan, gambarnya kotak-kotak gitu ya. Dia mau buat bangunan ini nih, dia mau memprediksi luasannya ini berapa ya kira-kira untuk nanti pas dibangun butuh semen, butuh bata sebagainya. Maka dia harus cari dulu kan ini fungsinya berapa sih gitu. Dia ambil berarti batasnya dari sini ke sini gitu. Kalau lengkung-lengkung begini adalah fungsi cos ini, fungsi cos kalau bentuknya begini nih. Fungsi trigonometri maksudnya, bukan cos, tapi trigonometri, entah trigonometri apa ya. Nah, ini butuh bantuan program, misalnya mereka pakai program kalau di teknik itu. Nah, setelah tahu luasannya, maka bisa prediksi tuh mereka luasan sekian butuh batu bata berapa, semen berapa. Nanti mulai prediksi tuh perkiraan budgetnya gitu. Nanti kalau mau untung berarti ditambah berapa gitu ininya biayanya ke konsumen gitu. Jadi kalau antum ahli ini, sebenarnya antum malah bisa membuat peradaban ini lebih keren gitu ya, lebih optimal gitu. Gitu. Bisa dipaham ya, bisa kebayang ya. Jadi integral itu mengetahui potensi dari sebuah grafik itu seperti ini dalamnya gitu. Kalau filosofinya kita itu kan gitu. Kita itu kan diciptakan oleh Allah. Kalau Ibu kan memahaminya gitu ya. Dari matematik itu Bu ambil filosofi keimanan gitu ya. Kita kan diciptakan oleh Allah, pasti ada fungsi masing-masing kan di dunia, kayak puzzle gitu ya. Nah, Ibu anggap aja fungsi grafik gitu. Kita itu ada grafik yang hidup gitu ya. Nah, grafik-grafik itu kan pasti punya potensi kan. Potensinya itulah kita bisa cari dengan integral gitu. Yang ada dalam diri kita itu seberapa sih luasan kita itu gitu.
dan volume isi kita tuh seperti apa. Nah, itu kalau isi nanti diputer, si grafiknya itu diputer-puter. Nah, Ibu mau tunjukkan itu sebenarnya di GeoGebra gitu. Nanti cari dulu. Sekarang di sini teorinya ini paham nggak, Nak? Halo? Bisa dipahami? Ibu ulang lagi ya, sekali lagi ya. Jadi, konsepnya itu sebenarnya hanya ada intinya. Nanti pengembangannya kan ada beberapa ya. Tapi ya konsep utamanya, integral itu hanya ada dua. Yang pertama, integral tak tentu. Tak tentu itu artinya dia tidak punya batas. Jadi yang dia ukur adalah semua grafik sampai seterusnya. Makanya di sini nggak ada nilainya ya, karena grafiknya ada banyak. Nah, contohnya misalkan dia kan nyari integral itu kan kebalikan turunan ya. Jadi misalkan turunan itu awalnya fungsinya begini, fungsi awalnya begini. Kalau diturunkan dia kan menjadi kencang begini ya. Untuk mengembalikan ke bentuk awal kan ini. Nah, cuma masalahnya karena dia adalah bentuk tak tentu, maka bisa jadi miring begini tuh bisa jadi kan punyanya si kurva ini, bisa juga punyanya si kurva ini, bener nggak? Ya nggak? Iya. Bisa juga miringnya itu punya si kurva ini. Jadi karena ada banyak kemungkinan dan dia nggak dibatasin ya, memang kita nggak tahu batasnya, maka di sini ditambah dengan C. C itu artinya konstanta yang bisa jadi dia di sini gitu. Banyak kemungkinan gitu. Nah, itulah integral tak tentu. Nyarinya gimana? Nyarinya sangat simpel dengan cara apa? Pangkatnya ini satu per pangkatnya ini ditambah 1. X pangkat tambah 1 plus C. Kalau ini adalah tak tentu. Gitu. Gitu ya, Nak ya. Kemudian kalau dia tentu, maka rumusnya apa? Rumusnya berarti tinggal, Bu tulis dulu langkah-langkahnya. Lupa tadi belum ditulis. Langkah pertama berarti, ini langkah-langkahnya. Satu, integral kan biasa. Integral dengan cara rumus. Nah, seperti rumus tadi kan ya ini ya. 1 per 2 tambah 1, X 2 tambah 1. Kemudian setelah itu apa? Yang kedua, masukkan batas ke X. Masukkan batas dulu aja kata-katanya. Yang ketiga, ini masukkan batas kan yang atas sama yang bawah ya. Masukkan dulu batas atas ke X. Kemudian yang terakhir adalah masukkan batas bawah ke X. Ini yang terakhir baru ini. Kemudian kurangkan ya. Kurangkan hasil batas atas dan batas bawah. Nah, itu saja. Bisa difahami dari sini, Nak? Insya Allah, Bu. Berarti yang tentu itu nggak ada C-nya ya, Bu? Nggak ada, karena sudah jelas yang dia cari cuma sampai sini gitu. Bukan yang semua tadi. Dia cuma C itu angka apa, Bu? yang mana? C. C itu angka apa berarti? C itu konstanta yang bisa diisi semua angka. Jadi ulang lagi ya. Di sini tadi karena dia itu integral itu kebalikan dari turunan. Jadi turunan itu kan kemiringan gini ya. Gini, contohnya gini. Kurva apa sih yang miringnya sekian gitu? Oh, kurvanya tuh ini. Jadi dibalikin lagi ke bentuk kurvanya. Karena kan turunan itu nyari kemiringan ya. Kurvanya kan kalau miringnya sekian, bisa jadi kan kurvanya di sini, kurvanya di situ, kurvanya di sono, kurvanya di sana. Bener nggak? Nah, untuk menunjukkan banyaknya kemungkinan, itulah C. C itu adalah konstanta yang bisa diisi berapapun. Misalkan gini, 1 per 3 X pangkat 3 pangkat 3 plus 1 itu juga benar ini memang kemiringannya itu benar. Apakah mungkin dia juga adalah kemiringan dari X pangkat 3 plus 2? Ya benar sih, dia juga kemiringannya itu gitu. Jadi C itu isinya banyak kemungkinan. Bisa di sini, bisa di situ, bisa di situ. C itu kan pergi digeser-geser ya. Jadi kurva awalnya tuh ini. Nah, plus C itu artinya digeser. Nah, digeser ke bawah, digeser ke atas, itu plus C. Kalau kurvanya dikali lagi, itu artinya kurvanya dimengkerutin, dibesarin gitu. Paham ya? Halo? Paham? Nah, untuk kasus batas ini kan dia udah
dia ibaratnya roti gitu ya, dia hanya dipotong bagian A dan B, nggak semua utuh gitu. Jadinya ya cuma A dan B aja. Insya Allah simple ya. Integral itu konsep dasarnya hanya ada dua ini. Nah, Bu, kok ada tuh integral substitusi, integral parsial, itu nanti adalah kondisi-kondisi ketika fungsinya itu bukan fungsi yang sederhana, tapi fungsi-fungsi yang macam-macam. Itu nanti ada bantuan. Bantuannya adalah integral substitusi, ada juga integral parsial, itu nanti aja. Nah, ini nanti fungsinya ini kan ada fungsi aljabar. Oh ya, Bu, belum tulis dulu. Ini adalah integral aljabar. Nanti karena ada integral trigonometri. Apakah beda? Sama aja prinsipnya. Cuma bedanya kan kalau trigonometri pakai sin cos ya. Nanti dia ada kebalikan turunan gitu. Ini aljabar. Aljabar itu ingat ya, aljabar itu pertama kali ditemukan oleh umat Islam, Al-Khwarizmi. Simbol X atau sesuatu yang kita nggak tahu itu disimbolkan dengan huruf, itulah aljabar. X, Y, A, B itu aljabar. Gitu, nak. Bisa difahami sampai sini? Oke. Insya Allah pertemuan yang akan datang ya, Ibu tunjukin program yang sudah Ibu buat dari LKMM kemarin. LKMM kemarin itu kan konsep aljabar ini bisa diterapkan di LKMM, membaca SWOT. SWOT, ya benar SWOT ya. Kemudian hasilnya solusinya gimana, kan gitu tujuannya SWOT kemarin. Nah, itu bisa dengan konsep integral ini kita bisa masukkan ke program. Programnya apa? Gampang, antum nggak usah pakai program macam-macam, buat aja di Excel gitu kan ya. Kok bisa, Bu? Ya, nanti Bu kasih tahu caranya. Bisa pakai Excel gitu. Jadi ini tantangan antum. Program di Excel itu, nah, antum bisa kembangkan ke program macam-macam. Yang intinya logikanya gitu. Nanti Bu ajari ya. Karena Ibu sebenarnya matematik ini lebih cenderung ke program. Kenapa? Maksudnya kan untuk membantu sih gitu. Matematik yang konsep-konsep integral, konsep ini kan lebih mudah itu kalau kita terapkan di program karena lebih nyata gitu kelihatan. Kalau di konsep yang harian kan kita nggak kelihatan jelas ya, karena harus ngitung kemudian ini. Tapi kalau dimasukin program itu lebih kelihatan gitu hasilnya. Gitu, nak. Oke ya, sekarang kita latihan dulu. Ibu kasih soal sambil Ibu absen. Jadi antum kerjakan soal sambil Ibu absen. Soalnya adalah gampang aja ya. Ibu Di whiteboard, Bu. Kerjanya di whiteboard. Boleh di whiteboard. Kalau yang nggak bisa klik whiteboardnya, berarti nanti kirim ke WA. Ibu lihat di WA seperti biasa ya. Whiteboardnya di mana sih? Di kelas, link di kelas. Ibu udah kirim. Ini nih. Mana ya tadi ya? 11.2. Antum 11.2 kan ya, benar ya? Loh, salah kirim jangan-jangan Ibu. Iya, kayaknya Ibu salah kirim kelas. Tunggu Ibu kirim lagi. Tapi udah ada yang join. Bener kan Ibu kirim di kelas ya tadi ya? Enggak, Bu, itu kan kodenya ada di atas. Oh iya benar sih. Antum cerdas. Tulis, Bu. Antum cerdas. Tanya Ibu. Tunggu Ibu ambil dulu linknya. Ngomong-ngomong Ibu lupa cara ngambil linknya. Tunggu. Gimana tadi ngambilnya? Oh, ada di bawah kayaknya ya? Nggak ada. Waduh. Ada yang tahu kah? Pakai kode ini aja deh. Nah, ini pakai kode aja. Ini, Bu, tulis aja langsung P3FU7 itu kodenya. Oh iya, benar. Oh, silahkan nak, diambil aja kodenya ya. Harusnya diklik begini bisa. Ibu lupa sih. Lama nggak pakai whiteboard ini. Mana ya? Apa kita klik begini coba? Nanti hilang. Oh iya benar, diklik itu. Copy. Nih, balik lagi. Oke. Ini 12.2. Ini kelamaan. Maaf ya. Link whiteboard. Link. Nah, itu. Sekarang kita mulai lagi. Tadi buat soalnya loh, hilang. Waduh, astagfirullah, kok jadi hilang gitu sih? Yang Ibu tulis tadi jadi hilang nih. La ilaha illallah. Oh, karena tadi di undo ya. Ya udah, baiklah, Ibu akan tulis ulang lagi. Perlu ditulis ulang nggak, nak?
Halo, perlu ditulis ulang nggak? Halo, Nak. Boleh, Bu, boleh. Ah, Gini aja deh, sekarang Ibu tulis soalnya dulu, habis itu Ibu tulis ulang ya. Luar biasa ini hari ini. Nah, ini Ibu tulis dulu integral nih, integral dari 3x pangkat 3. Lah, Bu, kalau ada 3-nya gimana? Ya nanti 3-nya letakkan di luar aja gitu. Jadi antum fokus ke sini, 3-nya dibiarin tetap 3 gitu. Oke ya, coba dulu ya. Ini integral ini dulu. Yang kedua, integral coba nih, x pangkat 4 dx. 5 aja kali ya. Yang ketiga, nah kalau ada bentuk penjumlahan gimana ya? Sekalian nih Kak, Ibu tunjukin. Jadi satu-satu kalau ada bentuk penjumlahan kayak gini. Ini ditambah misalkan ya. Jadi ngintegralnya satu-satu ya, Nak ya. Ini dulu, terus tambah ini integralnya ini gitu. Yang keempat, sekarang integral tak tentu. Integral. Kenapa begitu ya, Bu? Soalnya Ibu pernah dapet nih. Contohnya gampang, Bu, tapi kenapa kalau udah soal kenapa tadi itu ya? Untuk melatih berpikir sih sebenarnya. Ini x pangkat 3 dx. Oke. Selanjutnya ini integral tak tentu 1 sampai 2 x pangkat 2 min 1. Nanti kita bahas sambil buat contoh juga. Ini juga sama Nak ya. Artinya 1 itu apa sih? Artinya adalah x pangkat 0. Jadi kalau ada angka 1 itu artinya adalah x. Artinya 1 kali x pangkat 0. Kalau ada 5 berarti artinya adalah 5 kali x pangkat 0. Gitu Nak. Gitu. Aduh. Ini why. Oh, ada yang chat apa? Ada apa? Coba kita cek ada apa. Oh ya, semoga yang tidak terkendala terus bisa off cam. Semoga mendapatkan barokahnya ilmu ya. Amin. Oh, nggak ada yang amin. Oke. Amin, Bu. Amin. Ini ya, ini cara ngerjakannya. Jadi ini tuh dianggap sebagai apa? Sebagai x pangkat 0. 1 kali x pangkat 0. Jadi ingat integralkan satu-satu. Baru nanti dimasukin ke ini. Ibu akan, ini soalnya silahkan ditulis. Sekarang Ibu akan tuliskan. Ini udah ya? Ibu share di grup. Itu kalau ada koefisien tadi gimana, Bu? Yang nomor 1. Yang nomor 1. Nah, kalau yang seperti ini contohnya, Ibu contohin di sini ya. Contohnya tuh gini nih. Integral misalkan 6x gitu ya, 6x dx. Nah, berarti cara nyarinya adalah tinggal 6-nya letakkan di luar. 6-nya letakkan dulu di sini. Habis itu kan ini pangkat 1 ya, berarti 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah tambahnya begini, tambah 1. Nah, ini berarti 6 per 2 kan jadinya. 6 per 2 x pangkat 2. Paham ya? Ini contoh. Itu selesai gitu dong. Ya, selesai. Tapi sampai ini sampai 3 ya. Sama dengan 3x kuadrat plus c berarti ya. Lupa c-nya. Ingat jangan lupa ya kalau integralnya tak tentu berarti plus c. Ini contoh. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Nah, kalau bentuknya kayak gini yang di bawah ini, misalkan Ibu contohin dulu, ini x kuadrat min 1 gitu ya. Ibu contohin yang lain, misalkan 0 sampai dengan 1. Ini adalah x min 5. Nah, gimana cara menyelesaikannya ini? Ups, satu-satu. Integralkan dulu berarti. Integralkan dulu 1 per 1, yaitu sama dengan ini dulu. Jadi apa? Pangkatnya kan 1 nih. 1 per 2. Langsung Ibu ya gituin ya. X biar cepet. X2. Nah, 5 ini tuh kan kali x pangkat 0 sebenarnya kan. Berarti 1 per 0 tambah 1. Kemudian di sini 5. X-nya baru muncul lagi. X 0 tambah 1. Gitu. Kemudian dari mana? Dari 0 sampai 1 dimasukinnya. Ini jelek sekali. Tambah. Oh, nggak kelihatan.
Nah, dari sini baru kita ketahui bahwa setengah dikali 1 min 5, ini kan dikali 1, dah berarti 5 aja ya. Dikurangi dengan, ini karena kalau dimasukin semua kan 0 ya, dikurangi 0. Nah, gitu. Caranya gitu ya. Pertama dimasukin satu-satu, terus dimasukin batasnya. Udah deh, dikurangin. Berarti tinggal 1/2 dikurangi 10/2. Yaitu min 9/2. Seperti itu. Gitu. Soalnya bisa ya, Ibu kirim ini ke WA. Biar nanti lihat di WA juga. Kok jadi ada gambar salah. Hapus aja dulu. Jangan ada gambar saya dong. Gimana cara hapusnya ya? Oh, ini nih. Aduh, lupa deh. Lama nggak pakai. Nah, ini aja deh. Ini ditutup, set. Nah, gitu maksud Ibu. Kita ini kita masukkan ya. Coba dikerjakan dulu ya. Kerjakan ini 1 sampai 5. Sekarang kita absen dulu. Halo, tes. Halo, Masih ya, ada, Bu. oke, masih ada orang ya. Sebelum kita Boleh, absen, boleh ngerjakan? boleh silakan dikerjakan. Nah, Ibu akan nulis di sini sambil absen, tulis yang tadi ya, yang hilang. Integral aljabar. Nanti dikirim ke whiteboard atau dikirim fotonya ke WA. Yang sudah bilang ya, nanti kita bahas. Untuk nambahin nilai untuk menambah nilai. Oh, kalau ngisi di whiteboard aja nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Integral aljabar itu yang pertama adalah integral tak tentu. Tadi integral adalah berikan dari tuh. Ada konstannya dikurang apa ditambah? Kenapa, Nak? Ada C-nya dikurang apa ditambah? Ditambah. Yang ada C ya. Ini deh. Iya. Tambah aja deh. Ditambah. Bagus. Dari mana tadi sampai mana? Sampai sini, kemudian tadi integral tentu. Nah, rumus. F(x) dx x pangkat n dx. Berarti rumusnya adalah 1/n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Nah, itu tadi rumusnya gitu ya. Lebih rapi ya jadinya ya. Contohnya misalkan kita punya integral dari nggak apa deh contohnya kok jadi begini, nggak apa deh pangkat 5. Oke. Sama dengan 3-nya letakkan di luar. Integral. Nomor 3-nya kepotong, Bu, yang tadi, Bu. Oh, kepotong. Gue cek dulu. Nih, x kuadrat plus x pangkat 2. X kuadrat. Ibu foto lagi deh. Kirim lagi. Nih, udah, Nak. Jadi itu sama dengan tadi sampai mana? Ini sampai dx. Satu per 5 tambah 1
kali X pangkat 5 tambah 1. Oke, plus C. Berarti sama dengan 3/6 X pangkat 6 plus C. Ya, tuh integral. Sifat-sifatnya sekarang Bu tulis dulu sifat-sifatnya. Nanti dulu kali ya. Langsung aja integral yang B. Integral yang B. Tentu. Contohnya adalah integral 1 sampai 2 X pangkat 2 dx. Berarti sama dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, dimasukin 1 sampai 2. Berarti 1/3 kali 3 kali 2 X pangkat 3 dikurangi 1/3 1 pangkat 3 sama dengan 8/3 min 1/3 sama dengan 7/3. Langkah-langkahnya udah tulis nih. Pertama masuk makan terus integral. Kedua masukkan atas dan bawah. Kurangkan ke atas ke X atas. Oke, ada pertanyaan dari sini, Ibu. Ini dulu deh screen. Nah, kita kirim dulu ke grup. Nah, kita kirim. Integral. Oh ya Bu, ini berarti materi yang benar-benar berkaitan sama integral itu limit, aljabar. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita sudah mengerjakan integral gitu, sebenarnya kita nggak ada hubungan sih sama limit sama turunan. Maksudnya rumusnya begitu aja, nggak dihubungkan sama limit sama turunan. Cuman sejarahnya gitu, sejarahnya dia ditemukan itu memang dari sebuah fungsi, ketika fungsinya ada limit, dia ada turunan. Nah, kalau fungsinya ada turunan, maka dia ada integralnya gitu. Kebayang ya? Jadi kayak contohnya misalkan dari nenek antum kan punya ibu punya antum kan. Nah, ketika ngomongin antum, belum tentu juga kan ngomongin ibunya, ngomongin neneknya kan enggak kan? Kebayang ya? Cuma sejarahnya memang dia ada itu gara-gara itu gitu. Oh, khawatir aja gitu kan kalau salah satunya bingung ambruk dua tiang gitu bahasanya. Enggak sih, enggak. Jadi ya memang untuk rumus terpisah sih. Karena memang walaupun mereka berkesinambungan gitu ya. Cuma nanti rumusnya kan beda-beda ya. Kesinambungannya itu kan ke kisah penemuannya gitu. Kayak contohnya ya tadi nenek ibu antum gitu. Ketika ngomongin tentang antum, ya belum tentu sih ngomongin tentang ibu sama nenek antum, kecuali ada kasus tertentu gitu. Kecuali kasus tertentu memang nanti integral bisa dihubungkan sih sama turunan sama limit gitu. Gitu nak. Oke, cukup. Lanjut. Udah di share ke whiteboard, coba ibu cek ya. Oke, kita cek.
Oke, udah nyoba berapa orang? Yang lain belum. WA ada nggak ya? Ana WA Bu. Nah Semoga. di WA Bu, tapi Oke, baiklah. Ana Kita di cek. WA. satu soal lagi. Kita cek dulu ya. Nomor berapa? Nomor mana antum nak? Nomor 1 ya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halo teman-teman, teman-teman yang buka. Kelihatan, kita cek dulu. Batasnya 3 sampai 5. Loh. Ini nomor 1 emang itu pertanyaannya ya? Yang mana sih? Ini ya yang bawahnya ya berarti ya? Ini contoh ya tadi Yang ya? latihan Bu. Oke, Iya, yang baiklah. latihan. Maaf salah lihat. 3x pangkat 3. Oke, benar. Jadi 1/3. Nah, iya. Benar nggak teman-teman? Halo, nggak ada jawab? Bentar Bu, lagi ngitung nomor 5. Oh, baiklah. Kita tunggu aja kalau gitu ya. Tunggu aja teman-teman yang lain. Oke, sambil nunggu Ibu absen dulu. Tadi Ibu absen. Di mana absen antum? Kita cek dulu absen. Ada di sini. Jadi apa belum dibuka? Kita buka dulu ya absennya. Kelas berapa sih? 12.1. Salah 11.2 ya. 11.2. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 5 ya? 5. Betul 5. Tanggal 5 pertemuan ke-8 berarti. Kita cek dulu. Ada yang nggak masuk ya? Ada yang izin lomba nggak sih kelas ini? Ada Bu. Ada, Bu. yang izin Bu. Banyak ya? Farhan, Syafiq, Sok, Yusuf. Mantap. AKM ya? Lomba AKM. Oke, kita cek dulu, absen dulu. Yang Ibu panggil silahkan menyuarakan diri ya. Kalau enggak Ibu anggap bobo. Atau entah kemana Ibu. Ini dulu. Oke, kita akan cek dulu. Aryo Bimo ada? Hadir Bu. Alhamdulillah. Davik? Hadir Bu. Diva? Diva? Oke. Zikri? Hadir Bu. Oke. Farhan, lomba ya? Benar ya? Iya Bu, lomba. Ya. Fauzan? Ada Fauzan? Ada Bu. Gifari? Halo Gifari? Gifari? Lomba, benar? Ya, lomba. Lomba, oke. Habib? Hadir Bu. Hadir, alhamdulillah. Mizan? Bacanya gitu. Mizan, gitu ya? Mizan? Nggak ada. Moga, ada kan? Hadir Bu, hadir. Yusuf? Lomba Bu. Lomba, oke. Banyak ya yang lomba. Asfa? Hadir Bu, hadir. Hadir. Hanif? Ada Bu. Lutfi? Hadir Bu. Oke. Ramadan? Bu, Ya, Nak? Mizan hadir Bu. Mizan, tadi kemana nak? Halo Mizan, tadi kemana? Gila ya. Ini kali Bu. Oke, Ramadan, Rama? Ada Bu. Ada. Syafiq? Lomba Bu. Lomba Bu kan? Lomba Bu. Umar Hanif? Hadir. Hadir. Nandang? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Naufal? Hadir Bu. Rafif? Hadir Bu, hadir. Oke. Syahid? Hadir. Oke. Syahabi? Hadir Bu. Syauq? Zop. Iya. Zauq. Lomba ya? Lomba Bu, lomba. Oke. Banyak banget yang ikut lomba. Zukhrufi?
Hadir, Bu. Zukhrufi. Dimas? Hadir, Bu. Oke. Udah, Dimas hadir nih, Dimas. Dimas hadir ya. Nah, oke Oh. berarti udah ada yang belum sebut-sebut ya? Udah semua kan? Sudah. Diva. Halo Diva. Temannya Moga? Nggak ada. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya siapa yang mau presentasi? Ada yang mau? Tadi Moga dulu. Moga mau nomor berapa? Moga mau dijelasin ke teman-teman? Nomor 1 aja. Boleh, silahkan nak. Bu, Jadi Bu, kan kalau nomor 1 pertanyaannya adalah berapa integral tanpa batas untuk Tunggu nak. 3x. Tunggu nak. Ada yang tadi kenapa? Bu kenapa nak? Bu, anak hadir Bu. Tadi ini jaringannya wifi-nya tiba-tiba mati jadi langsung keputus Zoom-nya. Ya, Mizan udah Mizan, kok. Bu. Udah kok nak. Ya, lanjut Moga, silakan. Tadi kan pertanyaannya untuk integral tanpa batas 3x pangkat 3 dx. Jadi ditulis untuk koefisiennya 3 di depan, kemudian dikali 1 per 3 ditambah 1, jadinya 1 per 4. Habis itu dikali x pangkat 3 ditambah 1, jadinya x pangkat 4, ditambah c, jadinya 3 per 4, x pangkat 4 tambah c. Gitu. Oke, sip, pintar. Nomor 2, ada yang mau presentasi lagi? Said. Boleh. Mau pakai punya mana? Siapa? Punya Said sendiri? Said, Bu. Di whiteboard. Oke, baiklah, whiteboard ya. Oke, silakan Said. Nomor 2 mana Said? Loh, belum masuk. Udah kok. Namanya? Loh, emang beda kan sama. Said sama. Enggak masuk di sini. Pakai coba Ibu klik dulu ya. Tulisannya gimana? Said. Iya. SH. Sa. Apa SJH? SAY. AY. Oh, enggak ada ya, Nak ya? Enggak ada. Enggak Nah, aku masuk whiteboardnya siapa ini? Enggak tahu. Ini enggak muncul nih nama antum. Coba fotoin aja deh, whiteboardnya difotoin, kirim ke WA ya. Nggak ada tuh. Oke. Teman-teman lihat nggak? Saya. Ini aja, Bu, aku share screen aja, Bu. Oh boleh, silakan. Ibu stop dulu berarti ya. Oke, silakan nak. Udah kelihatan nggak, Bu? Oh kelihatan. Iya ya. Loh, ini sama loh, Bu. Nggak ada. Kok nggak ada tempat Ibu? Oke, lanjut. Kan nomor 2 kan soalnya integral x pangkat 4 dx. Nah gini, integral pakai rumus yang sama kayak nomor 1, tapi angka 3-nya kan nggak ada, koefisiennya nggak ada, berarti nggak usah ditulis. Jadi 1 per n plus 1, nah n-nya kan pangkat dari x, jadi langsung masukin 4 tambah 1 5 x n plus 1. Nah, langsung aja 4 tambah 1 juga, n-nya kan 4. Masukin langsung x pangkat 5 plus c. Selesai, Bu. Emang ada plus C-nya, Bu? Ya, rumusnya kan emang plus c. Kalau nggak Berarti kalau gini kan ada itunya pakai pakai diisi gitu ya? Kenapa nak? Kalau misalnya ada yang sebelahnya apa sih namanya? Itu misalnya ada yang angka di itunya lah, yang di ujung ya itulah. Ya, Nanti C-nya diisi kan yang apa yang itu. Ya, paham. Apa ya? Jadi Yang terbatas kali. Maksudnya gini loh kali. X pangkat 4 ditambah 5 gitu ya? Atau gimana? Enggak, itu kan anak kan nih sama tuh 3/4 X pangkat 4. Cuman kan kalau ini nih apa yang misalnya kalau yang C-nya diisi kan ada misalnya 2 sampai 5-nya gitu kan ya. Kalau ada itunya baru C-nya diisi gitu kan ya. Oh, itu beda kasus. Itu untuk ini Beda kan ya? untuk ini yang untuk tadi integral yang tak tentu. Cukup sampai CC saja. Ini keterbatasan kita ya, Karena kita nggak tahu pasti si grafik ini posisinya di mana, kita nggak tahu pasti. Karena yang kita tahu
kemiringannya sekian tadi ya untuk menjawabkan ini kurvanya itu ini loh gitu. Plus C itu kenapa? Karena ada banyak kemungkinan kurva-kurva di situ gitu. Gitu. Jadi Iya, iya. ini cukup segitu aja. Nah, untuk yang tadi itu yang tak tentu, ini kan tak tentu ya. Untuk tentu itu nanti nggak usah ada C-nya langsung hilang C-nya. Yang dimasukin langsung ke X-nya. Nggak usah pakai C lagi karena udah pasti. Gitu. Gitu, Nak. Oke Bu, ini boleh stop share Bu. Boleh. Sekarang siapa nomor 3 mau share screen? Silakan Ana, Bu. ya. Boleh, Aspa, silakan. Bu. Siapa? Ana nggak usah, itu ada di whiteboard. Oh, ada. Aspa, Bu, Oke, Aspa. Kita cek di whiteboard. Siapa, Nak? Asfa. Nah, silakan Asfa dijelaskan. Kan kalau yang nomor 3 juga kan itu yang tak tentu juga ya. Tapi ini bedanya kalau ini X-nya ada 2. Nah, ya udah tinggal sama aja kayak nomor 1. Nah, berarti kan terus soalnya. Nah, kan ini kan X pangkat 5 plus X pangkat 2 DX. Berarti kalau diurain di caranya itu jadi 1 per 5 plus 1 X 5 plus 5 pangkat X pangkat 5 plus 1 terus plus 1 per 2 tambah 1 X 2 X pangkat 2 plus 1. Nah gitu. Kan jadi hasilnya itu kayak di sini tuh jadi 1 per jadi 1 per 6 pangkat 6 plus 1 per 3 pangkat 3 plus C. Udah gitu ya, Bu? Nomor 3 ya. Ya. Ini tadi ini apa sih, Nak? Kok ada 2 ini bentuknya? Oh, ini 2 jenis. Ini sama ini apa sih? C kan ada 2. Hah? X-nya ada 2 kan, Bu? Nomor 3. Tunggu kita cek ya. Oh, antum pisah. Iya, coba ditambahin plus juga ya. Tambahin plus harusnya. Ayo. Jadi ya betul, plusnya cuma 1 di ujung-ujung. Ini ya ditambahin plus ya. Sekarang yuk kita tambahin yuk. Jadi tadi kayak kali gitu jadinya. Udah, Nak? Paham sampai sini? Ada lagi? Nomor ini belum ditambah, Asfa. Tambah ya. Kasih plus ya. Sekarang nomor 34. Nomor 4 siapa yuk yang mau? Tadi kayaknya udah ada ngirim ke WA deh. Ada yang ngirim ke WA lagi nggak ya? Kita cek dulu. Ini ada nih. Ana, Bu? Siapa nih? Mizan, Bu, Mizan. Oke, Mizan di mana? Di whiteboard, Bu, whiteboard. Oke, boleh. Silakan Mizan. Bu. Ya, itu kan dibikin kayak biasanya dulu, integral biasanya. Jadi per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 jadi 1/4 X pangkat 4. Terus terus apa? Nah, masukin yang 2 sama 1 terus gitu. Itu dipisah jadi 1/4 X. Ada suaranya, Mizan? Mizan? Gak ada suara? Hilang lagi ya dia? Mungkin nge-lag Bu. Ya udah deh, nanti kalau udah masuk kita suruh ulang lagi ya. Sekarang nomor 5 dulu. Nomor 5 siapa yang mau? Wow, mantap ini Umar Hanafi. Wah. Ruwet nih kayaknya.
Bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sini. Wes. Seperti gelombang angka. Umar mau nyoba, Umar, nomor 5? Ngerti-ngerti apa. Nggak, Bu, itu aja belum ada nomor 5, Bu. Nggak Ya, cukup coba. maksudnya, Bu, ditulis Oh, di gitu. situ, saya nggak bisa nambah lagi. Nambah lagi plus. Bisa diplusin coba. Oke. Tadi nomor 5. Nomor 5 1-1 berarti sama ya. Ini dulu kerjain kayak gini, contohnya kayak ini. Nomor 5 ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Yuk. Kasihan nomor 5. Ana coba Bu, Ana. Boleh. Siapa? Nandang. Nandang di Bu. mana nih? Nandang ada di WA, Bu. Oh, di WA yang tadi ya berarti ya. Ini ya. Oke, silahkan Nandang. Ya, untuk nomor 5 itu termasuk integral tentu ya. Jadi apa namanya, dia memiliki batas. Jadi seperti biasa ditentukan dulu integralnya dengan melalui rumus. Di situ masukkan batasnya. Itu kan x pangkat 2 ya min 1 dx. Jadi itu x pangkat 2 dibuat per dulu. Jadi 1/2 tambah 1. Habis itu x-nya x pangkat berarti n tambah 1 berarti x2 tambah 1. Dikurangi, itu kan 1 dx itu kan berarti 1 x pangkat 0 ya. Berarti kalau diperkan jadiin per jadi 1/0 tambah 1 terus dikali 1 x pangkat 0 kan tadi x pangkat 0 ya. Jadi x0 tambah 1. Habis itu dikasih batasnya 2 sama 1. Habis itu tinggal dimasukin ke x-nya gitu. Yang pertama dimasukin batas yang atas dulu yang 2 gitu. Jadi 1/3 kali 2 pangkat 3 min 1. X-nya kan tadi 0 ya. Jadi masukin apa namanya? 1 x-nya itu jadi 1 berarti 1 kali 1. Jadi sama dengan 1/3 kali 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, dikurangi 1 kali 1 berarti 1. Di situ 8, 1/3 kali 8 berarti 8/3 minus 1 hasilnya 7/3. Itu bukan? Ya. Tunggu. 8, ini kan udah bener nih, x sepertiga, x Oh, aku dapetnya 1 ya, Bu? Apa, Nak? Aku hasilnya dapetnya 1. Gimana? Paku, apa? Nggak dengar. Dapatnya 1 saya. Dapat hasilnya 1, Bu. Oh gitu, coba kita cek ya. Jadi ini nih, dari sini kan 1/3 kali 2 pangkat 3 bener ya? Min. Kan dimasukin juga tuh. Nah. Oke, masukinnya nah ini yang agak harus hati-hati. Oke, Ibu jelasin dulu cara masukinnya ya. Kita cek dulu nomor ini. Nah, nomor ini nih. Jadi fokus. Jadi masukinnya angka 1 ke semuanya. Ke semuanya ini. Ke semuanya ini masukin yang angka 1 nih. Jadi setengah kali 1 kuadrat min 5 kali 1. Itu 1 paket. Miliknya sih 1, yaitu batas atas. Dikurangin. Sekarang batas bawah yaitu juga sama, setengah kali 0 min 1 kali 5, ini 5x ya, 5 kali 0, berarti kan 0 min 0, berarti jawabannya 0 gitu. Jadi masukinnya 1 paket. Oke, dicoba lagi ya. Coba antum perbaiki lagi. Nah, sambil nunggu antum perbaiki, ini diperbaiki lagi nomor 5 ya, nggak masalah, udah mencoba ya. Udah keren tuh, rapi lagi. Nah, sekarang coba siapa yang mau ini mencoba nomor 5? Jawabannya 1 siapa? Yang bilang jawabannya 1 tadi siapa, Nak? Said. Di mana punya Said? Coba di refresh dulu, Bu. Kok nggak keluar sih? Nggak tahu ya. Nih. Oh, itu ada, Bu. Oh iya, berarti maksudnya. Oh iya, nih ada. Oke, betul. Coba Say. Jawabnya kok jadi Say. Coba Said. Gini kan, Bu, saya ikut ke rumusnya yang ada di tutorialnya Ibu itu. Kan x kuadrat min 1 dx. Langsung masukin 1/3
1 per 2 tambah 1, 1 per 3 X, 2 tambah 1, X pangkat 3. Kurangi 1 per 0 tambah 1 kali 1 pangkat X pangkat 1. Terus yang ini disendirikan, jadikan 1, masukin sini. 1 per 3 kali, ini langsung udah saya masukin 2-nya, 2 pangkat 3, 8. Terus karena ini kan 1 kali 1 kan 1. Terus X-nya X pangkat 1 kan. Nah tadi 2 masukin, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 8 kurangi 2. 1 per 3. Ah, salah di sini aku, ini dikali ya. Coba. Ini nih. Iya, ini nih. Harusnya kan 1/3 kali 8 ya. Berarti 8 per 3 dikurangi 2. Ini nih barusan Iya, ibu nyebutnya. Terus yang satu sini nih, itu kan batas bawah. Nah ya, batas bawahnya tuh masukin ke semua juga. Berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 kan berarti 1/3 tuh. Min 1 kali 1/3. Berarti yang di sini itu adalah 1/3 dikurangin 1/3. 0 di sini tuh harusnya. Oh, tadi di rumusnya Ibu kok 0 Bu, langsung ditulis, Karena langsung dimasukin. ya karena kalau kita masukin coba ya. Ya salah Ibu sih ya, nggak ditulis caranya semua ya. Oke, Ibu tulis lagi caranya yang ulang ya. Jadi ini 0 itu diperoleh dari mana? Ini kan 0 tuh batas bawahnya ya. Jadi setengah Ya. dikali 0 dikurangi 5 dikali 0 gitu maksud Ibu. Jadi Ibu tulis di sini nih, salah Ibu nih. Ibu tulis lagi contoh ya. Oh. Ya Bu, paham Bu. Ini Bu tarik ke sini. Ini penjabarannya itu apa? Dari setengah dikali dengan 0 kuadrat gitu kan, min 5 kali 0. Makanya langsung tadi Ibu bilang aja sih nggak Ibu tulis. Ini masih masukin ke sini 0, dikurangi ini 0. Jadi Ibu tulis 0 gitu. Oke, coba lagi ya. Siapa yang sudah diperbaiki? Siapa yang mau coba lagi? Belum ada ya di WA ya? Ada. Mana? Belum ada? Nomor 5. Oh, ini udah nyoba nih, Asfa. Belum Bu, itu masih pusing Bu. Oke, pelan-pelan coba. Yuk kita mulai lagi ya. Nomor 5. Perlu dibahas bareng-bareng? Yang satunya di kemana Bu? Ayo dimasukin ke 1/3 X, langsung masukin 1. Terus dikurangi 1 per. Punya Said tadi ya. Punya Said mana tadi nih, Bu contohin. Nah, jadi ini tadi kan ini terakhir 1 nih. 1 masukin ke sini. Ini dikurangi dulu. Dikurangi dalam kurung, berarti 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangin 1 kali 1/3 gitu. Dikurangin 1 kali 1/3. Kali 1/3. Ini kan, ini dia hasilnya 1 kali. X-nya kan, astagfirullah. X-nya kan 1 ya, maaf. Ibu yang salah. X-nya kan 1, ya bener berarti begini. Nah, ini benar ya. Tutup kurung. Nah, sekarang dikerjakan. Gitu ceritanya. Oke, perlu dibahaskah ini nomor 5? Kayaknya perlu ya. Ya Bu. Jadi Ibu ya, kenapa Nak? Boleh dibahas Bu. Boleh ya. Nomor 5, seperti tata cara yang pertama, gimana kan? Satu paket ini kita cari rumus integralnya. Ingat, dia ada X-nya ya, berarti apa? 1/3, kemudian X pangkat 3. Nah, ini kan X ini ya. Kemudian sebelah sini gimana? Min, ini kan X pangkat 0, artinya X pangkat 0 ya. Berarti sama caranya, 1/0 tambah 1, langsung Ibu tulis 1 gitu aja ya. X, tuh Ibu tulis aja caranya, nanti khawatirnya semua begitu gitu. Nah, gini aja deh. Ini juga sama nih, 1 tambah 2, Ibu tulis dulu. Iya. Ini juga 2 tambah 1. Ya, Ibu tulis prosesnya. Ya, aduh. Ini X 0 tambah 1, Ibu tulis lagi. Nah, kita masukin batasnya adalah 1 dan 2. Habis itu kita masukkan ke sini
1/3, sepertinya tidak cukup tempatnya, saudara-saudara. X pangkat 3 min X. Ya kan, tinggal itu kan. Berarti dimasukin 1 sama 2. Oke, situ. Cukup nggak ya? Cukup-cukupin deh. Sini. Ya, ini tanda panah ya, tanda panah. Nah, akhirnya ketemulah ini, dimasukin pertama 2, yaitu apa? 1/3, X-nya berubah menjadi angka 2, yaitu 2 pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 2. Karena ini satu paket nih, satu paket. Ini yang pertama. Kemudian dikurangi hasilnya, dikurangi dengan berapa? Yang kedua adalah satu paket, yaitu 1 ya, berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 min, ini Min S-nya, 1. betul, min 1, pintar. Nah, jadi berapa? Sama dengan, ini jadi 8/3, gitu kan, 8/3 dikurangin, langsung Ibu samakan penyebutnya 2 ya, 2 menjadi 6/3, 6/3, nah, dikurangin dengan ini 1/3 dikurangi 3/3, berarti min 2/3. Langsung Ibu tulis begini, min 2/3. Oke. Nah, dari situ ketemulah 2/3. Oh, jawabannya 2/3. Min kan plus ya, plus 2/3. Sama dengan 4/3. Jadi jawabannya 4/3, Nak. Paham sampai sini, Nak? Gitu ya? Bisa dipahami? 6/3 tuh dari 2 ya, Bu? Nomor 3. Mana? Ya, ini kan yang 8/3 kan dari 1/3 kali 2 pangkat 3 ya? Iya, betul. Yang Dikurang. 6/3-nya Ini dari 2, 2. betul. 2-nya Dari kan 2. samain penyebutnya tuh, jadi 6/3. Gitu. Paham ya? Ditulis Paham, ulang. Bu. Nah, ditulis ulang yang bagus ya. Ini jelek, jangan ditiru ya, nulisnya acak-acakan. Begitu. Oke, bisa dipahami? Ibu ulang lagi sebelum kita akhiri, gitu ya. Apa saja yang kita tadi pelajari? Yang pertama adalah integral. Integral itu ada 2 jenis, yaitu integral aljabar sama trigonometri. Untuk integral aljabar itu sebenarnya semua integral itu nggak hanya aljabar ya, baik trigonometri atau aljabar adalah kebalikan dari turunan. Artinya apa? Kalau turunan itu kemana miring, sesuatu yang miring-miring gitu ya, maka integral itu nyari kurvanya. Kurvanya miring itu yang mana sih kurvanya gitu. Atau juga, jadi fungsi integral itu ada 3 macam. Yang pertama untuk nyari kebalikan turunan, atau juga mencari luas dan juga volume, L dan F. Itu adalah fungsi turunan ya. Nah, kemudian integral itu ada integral tentu. Kok tentu dulu ya? Tak tentu itu berarti dia nggak ada batas ya. Nah, rumusnya adalah 1 per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 plus C. Contohnya seperti tadi. Nah, ini punya banyak sifat sebenarnya. Sifatnya apa? Ketika dikalikan dengan angka ataupun juga angka macam-macam ya, maka angkanya tinggal dikeluarin aja, fokus kita mengintegralkan yang X. Jangan lupa ditambah C terakhir, karena dia adalah tak tentu. Kalau dia bentuknya tambah, kurang ya, berarti satu-satu ngerjakannya. Gitu. Kalau pembagian berkalian gimana, Bu? Nah, nanti dijadikan satu paket. Itu latihan selanjutnya ya, next level ya. Kemudian, untuk integral tentu itu dia punya batas, cirinya gitu. Jadi cirinya adalah punya batas. Kayak manusia ya, punya batas. Nah, batasnya itu sampai mana? Punya batas. Nah, ingatkan ya, berarti pertemuan yang akan datang Ibu punya PR apa? PR-nya adalah menunjukkan antum bagaimana di GeoAlgebra online yang 3 dimensi itu ya, mengubah yang fungsinya cuma 2 dimensi, itu kalau ditambahin tebel bisa jadi 3 dimensi yang bisa diputer-puter, nanti bisa menjadikan sebuah benda-benda baru gitu ya. Nah, kemudian ada lagi PR Ibu apa lagi? Oh, next level ya, berarti next levelnya itu ini, membentuk integral ini ke bentuk yang lebih kompleks, berarti ya, nggak aja sederhana seperti ini. Kemudian sama apa lagi satunya tadi ya? Program ya, program aplikasinya ketika diterapkan di SWOT, RKMM antum kemarin gitu. Nah,
Untuk integral tentu berarti dia dibatasi nih, ada batas bawah yang paling bawah itu yang lebih kecil ya, yang atas lebih besar. Cara ngerjakannya langkah pertama apa? Langkah pertama ini antum kerjakan rumusnya menggunakan rumus integral biasa. Habis itu batasnya ditulis nih dari bawah sampai atas. Nah, kerjakan dulu, masukkan dulu batas atasnya dulu. Mengerjakan gimana? Satu paket dimasukkan semua, yaitu 2 isinya. Satu paket nih, 2 kan, satu paket. Kemudian batas bawah juga sama, satu paket, yaitu 1. Jawabannya, inilah terakhir jawabannya. Ini adalah luasan dari si kurva ini. Gitu. Gitu ya. Jadi fungsinya beda-beda. Artinya fungsinya integral tak tentu itu untuk mencari si kurva itu di mana sih posisinya, gimana, gambarnya seperti apa bentuknya, itu ya fungsinya integral dan tak tentu. Tapi kalau integral tentu fungsinya itu untuk mencari potensi si kurva itu, luasan kurva, kadang juga nanti mencari volume. Paham bedanya ya? Jadi Bu tulis di sini perbedaan ini fungsi dasarnya itu kalau ini nanti digunakan untuk next level siapa nih, si integral tak ini tentu ya, integral tentu, next level integral tentu untuk mencari luas dan volume dari fungsi atau grafik ya. Nah, sedangkan yang tadi, yang ini, belum diklik. Oke, udah. Sedangkan yang ini, next levelnya itu digunakan untuk apa? Jadi, Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus. Nah, ini berarti next levelnya digunakan untuk tahu prediksi bentuk kurva. Ini digunakan untuk apa sih nih? Nanti banyak ya kalau ini ya. Bisa juga digunakan untuk ini. Kalau luar angkasa gitu ya. Perjalanannya si komit. Nah, itu kan membentuk sesuatu ya. Integralnya, bentuk kurvanya seperti apa sih? Perputaran bumi sebagainya, perputaran bumi terhadap matahari sebagainya, itu nanti pakai ini aljabar yang bentuk tak tentu. Gelombang tsunami sebagainya gitu nak. Karena dia kan banyak ya. Paham ya sampai sini ya, insya Allah ya. Insya Allah. Gitu. Jadi segala ilmu yang Allah berikan di dunia itu pasti ada manfaatnya ya. Salah satunya ya tadi, matematik ini dasarnya itu sebenarnya awalnya untuk mencari solusi nak. Jadi orang matematik itu mereka tahu rumus, tahu apapun tuh nyari solusi ya nggak? Selama ini kan antum selalu dikasih masalah ya kalau matematik ya. Tujuannya untuk antum itu belajar untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Dikasih angka, dikasih itu. Jadi ya gitu deh kisahnya itu. Diajari untuk problem solving sebenarnya. Oke? Tidak ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Oke, sebelum kita akhiri, Ibu akan seperti biasa, Ibu lupa tadi ya, keaktifan coba. Keaktifan, sebutkan. Aryo, antum berapa keaktifannya nak? Kemarin nggak ada ya kita ya? Nggak ada ternyata kemarin. Halo, Aryo, berapa? 1 sampai 5 berapa? Nulis, hadir, nulis. Ada Bu. Nulis, ikut terus, ngikutin. Nulis Bu. Berarti berapa? 2 atau 3? Apa 4? Ada yang nggak kelar tapi itunya. 3 ya berarti ya. Oke, David, berapa nak? Berapa? 1 lah. 1. Divan, enggak ada. Zikri, berapa? Zikri. Halo Zikri. Zikri. Udah nggak ada. Farhan, udah nggak, ya lomba dia. Berarti 0. Fauzan? 2 Bu. 2. 0. Habib? 3 Bu. 3. Mizan aktif tadi? 5 ya? Plus 2 lah Bu. Enggak Apa? semuanya. 3. Antum tadi presentasi nggak sih? Gak jadi Bu dia Bu. Nggak jadi Bu. Ana udah ngomong kan Bu. Tiba-tiba Mati. lah nge-close gitu. Aduh ya Allah. Ana udah Oke. ngomong tadi.
Udah Ya, tuh, jadi- udah bener kok. 2 plus ya. Ya, boleh. Moga berapa plusnya? Nggak semua ngerjain kan ya, Moga? Iya, Berapa kali sih antum presentasi tadi? 2 apa 1 sih? Tanya. 1 Bu, mau itu doang. 1. Oke, baiklah. Yusuf, berapa nak? Lomba. Lomba Bu. Lomba Bu. Oh, lomba. Nggak lihat sih, Bu. Asfa, berapa kali nak tadi kayaknya? Hah? Tadi nomor 3 doang sama ngerjain semua, Bu. Ngerjain nomor 5. Oke. 1 kali presentasi ya? Ya. Hanif, Hanif, apakah sudah tidak ada? Oke, baiklah. Lutfi, 2 Bu. 2. Rama, 3, Bu. 3, baiklah. Syafiq, Lomba oh Bu. iya, makasih nak. Umar Hanif, Berapa ya, Bu? Nggak tahu, Bu. nulis nggak? Tadi ada nulis. Lomba di kamar mandi ya? Semua nulis nggak? Apa beberapa Apaan bagian? sih? Iya, lagi nulis. Lagi nulis. Udah nulis tadi. Tadi ngerjain nulisnya tuh ngerjain. Ngerjain semua. Suaranya bergema ya. Iya ya. Curigakan. Ngerjain semua. Kacau. Ngerjain semua nggak, Umar? Salah bener ya, Umar? Iya, Bu, ngerjain semua, Bu. Oke, Ngerjain 5 berarti semua. ya. Nandang, Presentasi sekali dia Bu. oh, ngerjain semua nggak Nandang tadi? Iya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu lihat. Naufal, Ya, berapa? 2. 2. Rafif. Rafif ada nggak ya? Ada, Bu. Tunggu, Bu. Berapa? 2. 2, oke. Terima kasih. Sayid, Presentasi 2 kali Bu. 2 kali. Ngerjain semua kan ya? Iya. Sahabi, 3, Bu. 3. Presentasi nggak tadi? Nggak ya? Enggak, Bu. Syawak. Waduh, maaf ya, so kalau Lomba lupa. Bu. Ini Zuhrufi berapa kali? 2, Bu. 2. Dimas. Halo Dimas. Ya, halo, Bu. Halo, Bu. Berapa? 3, Bu. Oke. Oke, itu Dimas, aja. ngapain aja, Dimas? Itu aja ya. Itu aja, terima kasih atas kejujurannya dan semangatnya. Semoga menghasilkan barokah ilmu dan jadi para ilmuwan, amin. Dan juga tentunya menjadi pemimpin umat yang dibutuhkan ya. Karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu aja Ibu akhiri dengan doa air majelis dan istighfar, dan sampai insya Allah sampai ketemu minggu depan. Ingatkan Ibu ya, PR Ibu ya, ada 3 ya tadi ya. Kita akhiri dengan doa air majelis ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syukron. Apa? Syukron, Bu. Ya, boleh live ya. Ibu mau ganti kelas aja ya? Salah berarti. Waduh. Mana tuh? Hilang.